na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa 'amalihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Su'batul khamisata wa sab'un Tawqirul kabir rahmatus shagir. Cabang iman nomor ke-75, yaitu Tawqirul kabir, menghormati yang tua, wa rahmatus shagir, dan menyayangi yang muda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham shagirona wa lam ya'rif li alimina haqqahu. Bukan kelompok dari kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, wa lam yarham shagirona, dan tidak sayang kepada yang muda, wa lam ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengetahui pada orang alim akan haknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ijlalillahi ikramu ji syaibati al-muslimin. Di antara mengagungkan Allah Ta'ala adalah memuliakan orang yang punya uban, al-muslim, yang muslim. Wa Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila wajhi sayyin, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang tua sobahan wa masaan, di pagi hari dan di sore hari. Wa yaqulu ya abdi qad kabura sinnuka wa raqqa jilduka wa daqqa azmuka. Wahai hambaku, sungguh telah tua umurmu, dan sungguh telah keriput kulitmu, dan sungguh telah lemah tulangmu. Waqtaraba ajaluka, dan dekat ajalmu. Wahana kudumuka, dan dekat datangnya engkau ilayya padaku. Fastahi minni, maka malulah engkau kepadaku. Fa'ana astahi min saibatika an u'adzibaka finnar, maka aku merasa malu menyiksa engkau di dalam neraka karena ubanmu. Wallahu a'lam. Cabang iman nomor ke-75, Tawqirul kabir, menghormati orang tua. Maksudnya orang yang lebih tua umurnya. Ada yang tua umurnya, ada yang tua ilmunya. Tua mah belum, tapi udah tua ilmunya, itu masuk orang tua. Ilmu mah enggak tua tapi umurnya tua, orang tua juga itu. Bukan orang tua gitu. Itu berarti tuanya tua kejemur. Iya, tua itu kejemur. Jadi ada tua kejemur, ada tua ilmu. Kalau tua ilmu mah muda tapi ilmunya banyak, itu tua. Bab orang tua itu ada orang tua kita gitu. Orang tua kita itu ada abal jasad, ada abar ruh. Ini maksudnya orang tua itu bukan orang tua kita, tapi orang yang lebih tua. Kalau orang tua kita mah ada dua. Ada namanya abal jasad, ada namanya abar ruh. Abal jasad itu bapak yang ngurusin badan kita, bapak yang mikirin
Bagaimana caranya anak gua biar dia cepet gede? Bagaimana caranya anak gua biar dia cepet jalan? Bagaimana caranya anak gua biar cepet lari? Itu namanya abal jasad. Baba yang ngurusin jasad, badan. Kedua ada abar ruh. Abar ruh itu bapak yang mengurus ruh. Badan mah nggak diurusin sama si bapak itu, tapi yang diurusin ruhnya. Bagaimana caranya si anak biar dia bisa sholat? Bagaimana caranya si anak biar dia rajin ibadah tanpa disuruh? Bagaimana caranya si anak biar dia takut sama Allah? Namanya abaruh atau guru ngaji. Makanya kalau misalnya di pondokan anak makannya kurang diperhatiin, wajar, karena guru ngaji mah merhatiinnya ruh. Apa ruh? Ruh itu apa? Di antara yang tidak hancur kan 8 perkara. Dalam kalimat kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk yang ada di alam dunia fanin, rusak. Ada yang diistisna sama Rasul, ada 8 perkara yang tidak hancur. 1, surga nggak hancur. 2, neraka beserta ahlinya. 3, aras. 4, kursi. 5, kolam. Kolam itu bukan kolam koiban. Kolam yang tukang nulis di Lauhil Mahfud. Kolam. 6, Lauhil Mahfud. 7, tulang ekor manusia. Tulang ekor, tulang tunggir. Itu nggak hancur tuh. Kenapa nggak hancur? Buat bahan manusia lagi. Jadi begitu kiamat, hancur alam dunia, dikasih hujan, yang hujannya itu selama 40 hari 40 malam, kamani rojul, seperti air sperma anak laki. Sehingga alam dunia kerendam selang tinggi 8 meter. Direndam selama 40 hari pakai air sperma. Terus nanti ditiupkan lagi sangkakala yang kedua, maka tumbuh itu manusia dari tulang tunggirnya. Tumbuh tuh kayak toge, meletek langsung gede gitu. Kalau yang deket Yudi, nah pero ini gitu. Terus gede-gede metik, maka nggak dihancurkan tulang tunggir. Kalau yang dibakar kayak orang Buddha, walaupun dibakar. Kalau yang dimakan macan, walaupun dimakan macan. Berarti dia nggak ada siksa kubur dong kalau yang dimakan macan, karena nggak dikubur. Kalau yang dibakar nggak ada siksa kubur karena nggak dikubur. Kalau siksa kubur mah bahasa doang. Malam minggu, malam yang panjang, bahasa doang tuh mah. Ya sama aja malam minggu malam ya 12 jam juga, mau malam minggu malam Senin mau malam apa juga tetap 12 jam. Tapi kata Bang Roma Irama gitu, malam minggu malam yang panjang, bahasa doang. Sebenarnya sama aja. Siksa kubur, nikmat kubur, bahasa doang. Walaupun nggak dikubur tetap. Tulang tunggir tuh tumbuh, nggak hancur dia. Nah yang ke-8 yang tidak hancur itu ruh. Ruh, jismun mustabikun fil badan. Ruh itu jisim yang menyatu pada badan. Kamu mustabikil ma'i fil khadwat, seperti menyatunya air di ranting yang hijau. Di ruh itu ngalir ke jempol, ke telunjuk, ke jari tengah, jari manis, terus ke kuping. Setiap yang dicubit sakit itu ada ruh. Ke persendian masuk. Persendian itu ada 360 persendian. 360 persendian ini harus bayar pajak. Perpanjang. Kalau diperpanjang itu nanti walaupun udah tua masih bisa dipakai. Walaupun mobil tahun 90, tapi kalau perpanjang
bisa buat ke Bogor. Walaupun orangnya udah sepuh, tapi kalau diperpanjang persendiannya itu bisa, masih bisa jalan, baca Quran nggak pakai kacamata, umur 85, umur 90. Kok bisa? Karena diperpanjang. Cara perpanjangnya karena persendian kita itu ada 360, berarti per hari itu minimal kita baca tasbih 360. Atau kalau kita mau baca selawat 360, atau kalau kita mau baca Quran 360 ayat. Itu buat perpanjang persendian, terutama dengkul gitu ya, harus diperpanjang gitu. Maka ada orang tua, kalau kiai-kiai itu walaupun udah sepuh ya, kiai-kiai itu walaupun udah sepuh masih gagah gitu. Kok bisa ya? Karena diperpanjang. Tapi walaupun mobil tahun 2019 kalau pajaknya mati nggak diperpanjang, cuma yang deket-deket aja, buat jauh nggak berani. Tapi walaupun masih muda tapi nggak diperpanjang, ya udah, cuma kerjaannya depan rumah masuk, depan rumah masuk, pergi jauh sakit gitu ya, pergi jauh udah nggak bisa, kan masih muda, karena diperpanjang. Kayak mumpung dikasih waktu buat perpanjang tiap hari. Perpanjang tiap hari biar sehat. Ruh masuknya dari mana ruh? Nih, dari minal yapuh, ubun-ubun. Dari ubun-ubun dia masuk. Alati yataharraku fi tifli, suka bergerak kalau di pala anak kecil itu. Tak. Kalau anak kecil besetin kan gendongan, ludahin, taruh di jidat. Ya, cekukan. Kalau dulu begitu kan, kalau ada anak kecil cekukan, beset tuh kain gendongan, ludahin, udah emak doang berarti. Ludahin, bahaya itu. Terus sekarang pakai apa? Nggak ada gendongan. Jadi Allah adil tuh. Allah adil. Orang dulu susah dokter, anak kecil kembung, petik daun jarak, olesin minyak, popolin, baik. Orang dulu nggak ada dokter, mencret, petik daun jambu, papak, baik. Orang dulu kena paku, lekin, teh bebek, baik. Berarti bukan orang dulu abang mah. Kalau orang dulu, berarti bukan orang dulu. Kalau saya orang dulu. Allah adil Allah mah. Jadi yang berpikir Allah nggak adil amat, justru Allah adil. Sekarang banyak dokter, anak kecil kembung, popolin daun jarak, udah habis 20 nggak baik-baik. Ya kalau masih baik, dokter kasihan rezekinya dari mana? Mencret, petikin daun jambu, nggak baik. Orang nggak mampu saat ini, orang nggak mampu, orang nggak punya, ke puskesmas 3.000, obatnya 3 karung, baik. Emang iya. Kalau puskesmas itu kan batuk, obatnya itu. Mencret itu, pusing, ya itu juga. Tapi orang nggak mampu sembuh. Allah adil. Orang terus kesananya makin mampu, anaknya sakit, bawa ke puskesmas nggak baik, bawa ke klinik sembuh, harus keluar kocek 100.000 baru sembuh. Bapaknya makin maju usahanya, sakit lagi, bawa ke klinik nggak sembuh, ke spesialis anak baru sembuh, yang harus keluar kocek 500.000. Artis makin duitnya makin banyak, berobatnya di Indonesia nggak sembuh, keluar negeri sembuh. Jadi harus yakin Allah itu adil. Ini namanya ruh. Berarti yang bikin kita semangat ngaji, nasi ruh itu perlu makan. Ruh itu perlu makan, dan ruh itu nanti keluarnya minal yaquh, masuknya dari ubun-ubun, keluarnya dari ubun-ubun juga. Makanya biasanya orang kalau udah ngabisin kakinya dingin duluan. Kakinya udah dingin nih, udah jangan kemana-mana, tungguin aja. Udah dingin tuh, udah dingin nih.
Terus kalau orang yang keluar ruh itu mangap, bukan berarti dari mulut itu mah, karena saking sakitnya. Bukan dari mulut, tapi tetap dari ubun-ubun. Kalau kita bisa nawar, nggak kayak Rasul. Rasul itu Rasul lagi sakit payah. Ada yang ngetok pintu, dibuka sama Siti Fatimah. Kata Siti Fatimah, ayahanda sedang sakit keras, nggak bisa nemuin tamu, maaf, tutup lagi kunci. Nggak lama Siti Fatimah megangin ayahnya, nggak lama dia ngetok pintu lagi. Ternyata dibuka sama Siti Fatimah, laki-laki lagi. Kata Siti Fatimah, ayahanda masih sakit keras, nggak bisa ditengokin, maaf ya, tutup lagi. Begitu datang, kata Rasul, siapa Fatimah? Laki-laki Rasul, sahabat ingin berjumpa dengan kau. Kata Nabi, itu Ijroil Fatimah, berikan dia izin untuk masuk. Kalau gak diizinin sama Rasul, gak masuk-masuk Ijroil. Ya, kalau kita yang gitu, siapa Neng? Kamu Bang, Ijroil tuh suruh pulang. Berarti sebenarnya kalau Rasul mau bisa, cuma Rasul nggak mau, suruh masuk Neng. Keluar tuh ruh itu ada sehat, ada kuat, ada sehat, ada sakit. Seperti badan ya, badan ada sehat, ada sakit. Kalau badan lagi sehat, apa juga enak, ngopi enak, ngerokok enak, makan enak. Maka ada makan enak dia, enak makan dia mah. Terus kalau lagi sehat itu, kalau misalnya lagi nggak sehat, makan gak enak, tidur gak enak, kayak ayam dipotong. Nah sama ruh juga, ruh itu kalau lagi sehat, baca Quran enak, sholat duha enak, sampai nambah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah enak amat ini, dua lagi Allahu Akbar. Assalamualaikum, ya Allah enak amat ini, dua lagi Allahu Akbar. Ya udah 8, pengen nambah udah habis. Sampai begitu orang sini mah. Orang sini. Iya sampai nambah kayak makan. Makan itu enggak harus lauk. Bagaimana sih caranya biar nambah sholat? Pertanyaannya bagaimana caranya biar makan nambah? Ya nikmatin yang ada. Ya enak amat nih makan. Wah makan gobios, keringat nambah lagi, makan. Ya udah habis. Pengen kita sholat itu kayak begitu. Pengen sholat kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah enak amat ini. Nambah lagi Allahu Akbar. Ya Allah enak amat ini. Dua lagi ya udah habis. Udah 8. Masih enak banget ini, pengen udah 8. Pengen kayak begitu. Caranya ya hatinya ajak sholat. Hatinya ajak sholat. Emang makannya pakai ikan teri sama sayur asem, hatinya ajak makan pakai ikan teri sayur asem, ternambah. Tapi kalau misalnya makannya pakai ikan teri sama sayur asem, tapi bayangin pecak gerame, al-makha gitu. Pecak rame sama gule, ya udah nggak enak. Hatinya ajak sholat, badan ruku, hati ajak ngikut ruku, badan sujud, hati ajak ngikut sujud, badan itu mana, hati ajak nambah ntar. Kenapa nggak nambah? Ya karena kita badan sholat, hati kita ditenabangkan. Aduh, udah mau puasa lagi nih, karena belum punya dagangan. Allah. Nah si abaruh itu, si ruh itu kalau lagi sakit, ya Allah berat, sholat berat, baca Quran berat, semuanya berat. Terus gajah sehat, kalau badan sehat berobat ke dokter, kalau batu ruh sakit berobatnya ke pengajian, ngaji, paksain, jangan ke puncak tambah puyeng ntar. Gue puyeng banget nih, puncak yuk, pulang-pulang nggak ceritanya nggak enak. Belum mobilnya kesonggel, belum macet, belum apa. Ya obatnya ruh itu ya ngaji. Tapi saya Ustadz kalau ngaji saya males. Mau ngapa? Kesinggung mulu sayanya. Saya perasaan kalau ngaji kayaknya ke saya mulu, nggak orang-orang. Sengaja saya makanya saya mau majelis zikir. Enak kalau majelis zikir mah Pak Ustadz. Iya, mulai bisa megang tasbih, godek-godek doang.
begitu melek nasi uduk gitu. Iya, tapi kalau ngaji kitab, apalagi ngaji di Al-Madinah, apalagi gelembungan pas guru, ya saya nggak ada napasnya, saya mulu kayaknya. Jadi ngaji itu kan tadi saya bilang, kalau hati lagi sakit, ruh lagi sakit, yang obatin, obatnya yang ngaji. Kalau lagi ngaji ngerasa kesinggung, oh berarti bukan gurunya yang pedas, bukan gurunya yang nyinggung, oh berarti hati kita lagi masuk obatnya. Namanya orang sakit mah diobatin pasti sakit. Bukan gurunya yang judes, bukan gurunya yang jutek, tapi hati kita yang lagi sakit diobatin. Orang masuk angin dikerikin sakit. Terus coba kalau nggak masuk angin dikerikin nggak sakit. Orang jatuh tangannya patah diurut ya pasti sakit. Bukan tukang urutnya yang jago, kita tangannya patah. Ketika kita ngaji kesinggung, oh bukan gurunya yang jutek, bukan gurunya yang ketus, hati lu sakit. Terus ya diem-diem aja. Kalau pengen sembuh mah ya namanya diurut sakit. Kalau pengen sembuh diem-diem aja diurut, udah teriak-teriakan aja, nggak apa-apa, yang penting diem-diem. Kalau nggak tahan sama sakitnya nanti tangannya sengkok terus. Kalau pengen sembuh tuh hati, diem-diem udah berobat. Mau bilang apa kayaknya terserah, jangan pasang handset. Jadi tenang, itu namanya hati lagi berobat. Kata kayaknya besok ngaji lagi, ya Allah ya Robbi, aduh masih sakit banget nih perasaan, suruh ngaji lagi. Kalau pengen sembuh ngaji lagi. Ngurut itu nggak cukup sekali, apalagi tangannya patah, patahnya parah. Berapi dulu kata tukang ngurut, besok balik lagi tong. Ya Allah masih linu, udah disuruh balik lagi. Nggak cukup ngurut sekali, tangan patah mah balik lagi, balik lagi, balik lagi. Udah 5 kali ngurut mah udah sembuh. Nah kalau udah sembuh mah ya udah sembuh. Kalau misalnya tukang ngurut sampai keringetan juga enak, tenang aja, ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Ntar kalau udah sembuh, kayak mau ngomong apa juga kita manggut-manggut doang. Iya ya, emang gua salah gitu. Itu namanya udah sembuh. Obatin nih si ruh, obatin. Kenapa sih ruh itu? Nah ini permasalahan kita. Kita terlalu memperhatikan sesuatu yang akan hancur. Mana? Badan. Anasu salasu aslasin. Manusia terbagi 3. Sulusun lidud, sepertiga untuk belatung. Wasulusun linafsihi, sepertiga untuk dirinya. Wasulusun lillah, dan sepertiga untuk Allah Ta'ala. Mana yang untuk belatung? Amma sulusul lidud, adapun sepertiga untuk belatung, fajasaduhu, nih badan kita yang tiap hari kita sabunin pakai Lifebuoy, yang kita bedakin pakai Wardah, yang kita yang ini yang kita belain tiap hari. Bagaimana caranya biar badan enak, sampai nyari duit siang malam belain badan. Yang kita pakein pakai Joya, yang kita pakein Sasmira, yang kita pakein BHS. Aduh, jatah belatung doang, jatah belatung. Ini yang salah. Wa masulusuli lillah, adapun yang sepertiga untuk Allah, paruhu, ruhnya. Ini yang kita lupa ngasih makan ruh. Badan aja dikasih makan, yang pertama buat belatung, tapi kita lupa ngasih makan ruh. Mana ngasih makan ruh? Ngaji, baca Quran, zikir, itu ngasih makan ruh biar ruhnya sehat. Dan wa amma sulusu linafsihi, yang sepertiga untuk diri dia sendiri. Fa amalu, amalnya. Ini yang kita lupa, terlalu memperhatikan jatah belatung. Ya, sampai lupa sama jatah sendiri. Jangan kayak santri bagiin besek, bagiin besek rapi, bagian dia gua mana ini. Lupa dia, saking rapihnya bagiin, saking rapinya kita memperhatikan jatah belatung, lupa sama badan sendiri.
Jadi ini kita perhatikan. Berarti yang kita perhatikan wa amma sulusulillah dan sulusulin nafsi, yang sepertiga buat Allah dan yang sepertiga buat diri sendiri, yaitu ruh dan amal. Itu yang kita perlu perhatikan. Sebab itu yang bikin nikmat. Ntar yang ketawa, yang bahagia di alam kubur siapa? Ruh. Yang bikin bahagia itu ruh. Ntar yang bikin kita senang di alam kubur ruh. Badan mau udah habis. Nah, oleh karenanya ketika disandarkan, ada ulama yang mengatakan lebih mulia siapa antara aba jasad dan aba ruh? Lebih mulia siapa antara bapak kandung dan guru ngaji? Maka di dalam taklim mutalim dikatakan lebih mulia aba ruh, bapak guru ngaji yang membangun ruh kita, yang ngurusin ruh kita. Elatnya ada alasan dong. Alasannya li'anna ruh kal jauhar wal jasadu kasodab. Ruh itu seperti mutiara, sedangkan badan kayak kulit kijing. Ya, mutiara itu kan adanya di Kosambi, di Cengkareng ada mutiara. Yang bisa masak itu mah. Yang bisa masak. Oh, itu mana yang mutiara? Mutiara itu permata adanya di dalam kijing ya? Iya, di dalam kijing. Dalam apa? Kerang. Iya, kerang gitu, kerang. Waruhu kal jauhar, ruh seperti permata, wal jasadu kasodab, kalau badan kayak kerang, kulit kerang. Dan ketika mati diambil permatanya, kulit kerangnya dimanain? Dibuang, selesai. Ketika diambil ruh kita, badan kita dikemanain? Habis, buang buat belatung. Nah, ini yang perlu perhatiin. Salah orang kalau permatanya aja buang, kulit kerangnya aja pakai. Kira-kira orang bener bukan itu? Kira-kira orang bener nggak kalau permatanya yang dibuang, kulit kerang aja pakai, permatanya dibuang, kulit kerang dipakai? Terbalik. Orang bodoh itu. Makanya orang yang hebat itu yang memperhatikan permatanya. Kenapa dia mau nyelam jauh? Ya karena dia mengambil permata. Ini yang kita perlu. Kenapa kita mau ngaji kemari? Karena kita ngobatin ruh kita. Maka utlubul ilma walau bisin, cari ilmu walaupun ke tempat yang paling jauh. Saking jauhnya ngaji, yakil man yasilu ilaihi. Orang sedikit yang bisa sampai ke pengajian. Kenapa? Karena ngaji itu jauh. Ngaji itu jauh. Nggak usah jauh-jauh lah. Sekecamatan daerah sini aja kalau ngaji semua penuh. Tapi karena ngaji itu jauh, dikit doang orang yang sampai. Nah, ruh itu nanti diambil sama Allah Ta'ala, ditetapkan di surga, ditetapkan di ini, itu namanya abar ruh. Jadi ada abal jasad, ada abar ruh. Makanya kalau ngaji itu jangan pindah guru, tapi nambah guru. Kalau pindah guru, gurunya satu doang. Habis pindah-pindahan mulu. Ngaji di guru yang ini, pindah ke yang dua. Yang kedua, pindah. Yang satu udah nggak diguruin lagi. Pindah lagi ke yang tiga. Yang kedua, tiga udah nggak diguruin lagi. Itu namanya pindah guru. Kalau perlu yang diharuskan, nambah guru. Dari ke ustadz yang satu, pindah yang kedua. Ngaji di ustadz yang kedua, di ustadz yang satu masih ngaji ya. Ngaji lagi di ustadz yang ketiga, di ustadz yang kedua ketiga masih ngaji. Ngaji lagi di ustadz yang keempat, di ustadz tiga empat masih ngaji. Nah, itu yang mantap. Nambah guru. Kalau masih baru mulai ngaji, baru 1 tahun, 2 tahun ngaji, jangan pindah dulu, jangan nyari guru dulu. Kalau baru 1-2 tahun mah, takutnya ntar begitu dia pindah, nambah guru yang satu punya kehebatan. Ntar aja begini, baru kiai mah. Kiai gue mau kemarin cemen gitu. Pak Ahmad kiai gue yang kemarin mah ini baru kiai. Tuh takutnya begitu. Ntar dia ngerendahin guru yang pertama. Padahal dia bisa alif dari yang pertama, dia tahu fiil dari yang pertama, dia tahu rukun sholat dari yang pertama, dia tahu fardu wudu dari yang pertama. Begitu dia tambah kedua, yang pertama dia kata cemen guru gue yang kemarin mah. Ayah. Kalau yang ini baru tuh. Nah, kayak kalau udah 2, 3, 4, 5 tahun baru tambah, baru udah matang.
Jadi udah, yang penting jangan merendahkan guru yang lain. Kata Nabi, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, la tusayyiduni ala Musa. Jangan mensayyidkan aku sehingga kalian mengalahkan Nabi Musa. Itu bukan berarti Nabi nggak mau disebut sayyidina. Ada orang yang nggak pakok, yang nggak mau make sayyidina dengan dalil, oh itu jelas Nabi sabdanya, la tusayyiduni ala Musa, la tusayyiduni ala Yunus bin Matta. Jangan kau mensayyidkan aku. Oh, itu maksudnya bukan Nabi nggak boleh disayyidkan. Artinya jangan karena memuliakan Nabi merendahkan nabi-nabi yang lain. Jangan karena memuliakan Nabi merendahkan Nabi Musa. Jangan karena memuliakan Nabi Muhammad merendahkan Nabi yang lainnya. Itu maksudnya. Ditaukir, muliain tuh orang tua, baik orang tua yang umurnya lebih tua atau orang tua kandung atau orang tua guru, apalagi. Warahmatus sogir, sama yang kecil kudu sayang. Rahmat itu riqotun fil qalbi, tak tadi at-tafadula wal ihsan. Yang pengen selalu memberi dan berbuat baik, itu namanya rahmat. Ngeliat kucing kecebur di got, nggak tega kita ngeliatnya. Ya Allah, kasihan amat, kita angkat tuh kucing, kita lapin, itu namanya dapat rahmat kita. Ngeliat orang di jalanan, tangannya ya Allah, tapi mau kerja, nggak tega kita bagi ya. Itu namanya rahmat. Riqotun fi qalbi. Laisa minna man lam yuwaqir kabirona, bukan termasuk kelompok kami orang yang tidak mau menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil, walam ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengetahui bagi orang alim haknya. Hak. Kita harus paham bahwa kewajiban ngajarin baca Quran bukan anak kita, kewajiban ngajarin baca Quran anak kita bukan kewajiban kiai. Kewajiban ngajarin anak kita sholat bukan kewajiban ustadz kampung. Kewajiban mengajarkan memperkenalkan nabinya bukan kewajiban guru ngaji, tapi itu semua kewajiban emak bapaknya. Wajibu alal abai wal ummahat, wajib sama emak dan bapak taklimu auladihim, ngajarin anaknya. Kalau dia nggak bisa ngajarin, ya anterin yang bisa. Anak makan bahan, mau dibikin apa nih bahan? Mau dibikin baju, jadi baju. Mau dibikin celana, jadi celana. Anak kita mau jadiin apa? Kita mau jadiin kiai, jadi. Kita mau jadiin polisi, jadi. Kita mau jadiin dokter, jadi. Terserah mau jadiin apaan. Masih polos aja, masih putih. Mau diwarnain hijau, jadi. Mau diwarnain coklat, jadi. Kalau kita nggak bisa ngajarin, anterin yang bisa. Sana saya pengen jadi dokter, Pak Guru. Terus, tapi saya nggak bisa nyuntik aja. Ya, sekolahin kedokteran. Itu namanya saya punya bahan tapi pengen jadi baju tapi saya nggak bisa jahit, anterin ke tukang jahit. Saya pengen punya anak bisa baca Quran, bisa baca kitab kuning, anterin ke rumah ustad, anterin, karena kita kagak bisa. Nah kalau udah nganterin, tanya, Mas, ini bahan saya bikin baju safari, kerahnya kerah Shanghai, kantongnya di bawah 2, di atas 1, tangannya los, ininya ditutup mas kancingnya. Tapi mas, ini bahan saya bahan mahal, jangan dipotong-potong ya. Orang PA itu man. Saya punya bahan mahal, tolong datang, karena kita nggak bisa bikin baju. Akhirnya kita anterin ke tukang jahit, Mas, tolong bikinin saya baju safari, kerahnya kerah Shanghai, kantongnya di bawah 2, di atas 1, tangannya los, ininya ditutup. Tapi mas, bahan saya bahan mahal, jangan dipotong-potong. Orang geblek itu namanya. Kita pengen punya anak berhasil, kita nggak bisa ngajarin dia ngaji, anterin ke rumah ustadz. Ustadz, ini anak saya titipkan anak saya, ajarin anak saya baca Quran, ajarin anak saya baca sholat. Tapi Ustadz, anak saya manja, kolokan,
Jangan dibentak-bentak ya Pak Ustadz, apalagi dijewer. Ya tolong ya, orang PA itu mah. Ya yang namanya ngebentuk itu yang harus ada tekanan, ya kan? Ketika golok pengen jadi bagus juga seperti golok Chris Duren, seperti punya Kiai Haji Abdul Rasid Dahlan, ya promosi nih kayaknya ini. Iya. Ya itu ketika dibakar, tempa lagi dibakar, tempa lagi dibakar, tempa lagi, baru bisa jadi golok. Ketika kita pengen punya anak jadi orang yang hebat, harus penuh dengan tempaan, ditempa lagi, baru bisa berhasil. Kalau cuma bikin golok, direndam, diangetin, oles-oles, nggak bisa jadi golok lah. Jadi begitu-gitu juga. Apapun ya, apapun untuk membentuk sesuatu harus ada tekanan. Orang pengen bikin kue bolu, taruh terigu, taruh mentega, taruh telur, taruh air, dia pakai blender kocok, baru bisa dikocok lagi, diaduk lagi, baru bisa. Terus setelah dikocok, diaduk selesai, oh belum, di oven. Hah? Iya, di oven, dipanasin. Setelah di oven, baru terbentuk jadi kue yang bagus. Nggak bisa cukup dengan dioles-oles doang. Nggak bisa cukup dengan dioles-oles doang. Makanya kalau pengen punya anak, saya pengen punya anak pengen jadi dokter, tapi jangan disuruh-suruh ya nggak bisa. Saya pengen punya anak jadi abri, tapi jangan disuruh berenang ya nggak bisa. Apalagi kalau kita lihat orang-orang seperti itu, latihannya seperti apa. Biarkan mereka terbentuk dengan sendirinya. Dan itu memang jalannya untuk bisa membentuk. Tapi itu anak saya Pak Ustadz. Siapa bilang anak medi? Kalau bicara, makanya kalau ada perintah Allah jangan pakai otak. Kalau ada perintah Allah yang turun jangan pakai akal. Fal haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan pakai dipikirin. Kalau pakai dipikirin, coba ada nggak perintah Allah yang masuk akal? Ketika Nabi Ibrahim puluhan tahun pengen punya anak, puluhan tahun, bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, puluhan tahun pengen punya anak. Begitu udah punya anak, perintah Allah apa? Sembelih anakmu, kau korbankan anakmu. Masuk nggak sama logika? 20 tahun nungguin anak, begitu punya anak disuruh potong, masuk nggak akal? Ketika Siti Maryam begitu habis lahir, Siti Maryam bilang, ya Allah saya lapar. Apa perintah Allah? Kau goyang pohon korma. Masuk nggak logika? Perempuan, kedua habis beranak. Bini kita kalau habis beranak ngegangnya aja berapa hari. Apa aja minta diambilin. Ayah minum ya, ambil. Ayah lapar, ayah haus, gemesin. Iya, apalagi orang dulu kalau habis beranak pakai kekembon yang digubet-gubet tuh. Jem-jem loh, jangan bergerak, ngangkang aja. Tapi ketika Siti Maryam habis ngelahirin lapar, apa perintah Allah? Oh goyang pohon korma. 1 perempuan, kedua perempuannya habis lahir, ketiga yang digoyang pohon korma, bukan pohon jambu. Masuk nggak sama logika? Yang keempat, musim dingin. Musim dingin di mana ada korma? Anak laki aja goyang pun kelapa kagak goyang. Ini perempuan habis lahir, musim dingin nggak ada korma, tapi karena itu perintah Allah dilaksanakan sama Siti Maryam, digoyang, jatuh korma-korma pada mateng. Kewajiban kita usaha, kalau ada perintah Allah jangan pakai otak. Ngaji hari Sabtu, kondangan 4, tuh gue pulang ngaji jam 10. Nah, ya gue nggak kondangan gue jadinya, nggak dah, gitu. Karena dipikirin dulu. Kurang hebat bagaimana perintah Allah, di mana masuk akalnya? Begitu lahir Nabi Ismail, sebelum diperintahkan disembelih, apa yang terjadi? Diperintahkan Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke lembah, yang lembah itu kagak ada orang lewat, nggak ada air.
bawa ke sana anakmu. Dibawa sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail. Begitu habis naruh, jalan aja. Sampai Siti Hajar teriakan 3 kali teriak, Ibrahim mau kemana? Nyaut Nabi Ibrahim, kagak. Jalan aja Nabi Ibrahim. Ibrahim mau kemana? Enggak nyaut, jalan aja. Makanya kalau mondokin anak, toh Bu Kiai mondokin anak ya, jangan, nah hati-hati ya, jangan lupa makan. Anaknya nangis, emaknya nangis aja berdua. Gerung, babanya ngeliat ikut aja nangis bertiga, udah nggak jadi mondok ya, nggak beres itu mah. Nggak beres. Berapa banyak orang gagal mondok gara-gara ngeliat anaknya nangis, emaknya nangis. Kata babanya, udah pada pulang, gitu, nangis. Nabi Ibrahim ditaruh tuh anaknya sama istrinya, berangkat, nengok, enggak nengok, digeroin sama istrinya. Ibrahim mau kemana? Nggak nyamuk, jalan aja. Begitu yang ketiga kali sih, kalau coba kalau bini kita gitu ngaji, bang mau kemana? Jalan aja. Bang mau kemana? Bagel lah bini kita, mampus jadi laki lo gitu. Kalau gua tanya nyaut kayak gitu, agak nyaut kali. Gua tanya baik-baik untuk ya Allah. Makanya kalau kita dibilang ya Allah berat amat cobaan gue ya, enggak ada berapa, enggak ada apa-apanya, enggak ada teku kuacan. Iya. Begitu yang ketiga, Siti Hajar bilang apa? Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Ngomong tapi nggak nengok. Iya, ini perintah dari Allah. Ngomong tapi nggak nengok. Coba kalau bini kita parah, parah banget ya. Ya Allah ya Rabbi. Aduh, kita ngaji malam aja udah hemul. Kita mau ngaji malam Jumat, tiap malam Jumat aja kita mau ngaji. Tuh. Apa neng? Masuk angin nih bang, kerikin bang yuk. Ya Allah, kan malam ada 7. Malam lain lu nggak ngapa-ngapa. Ngapa pas gue mau ngaji lu pakai masuk angin? Ada aja emang cobaannya begitu. Gue mau ngaji, kerokin dulu bang. Allahu Akbar. Itu Siti Hajar. Ibrahim, emang ini perintah Tuhanmu? Kata Nabi Ibrahim, iya ini perintah Tuhanku. Ngomong nggak nyaut, nggak nengok mukanya ke sana. Apa kata Siti Hajar? Andaikan kalau memang ini perintah Tuhanmu, aku akan diam di sini karena aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang melaksanakan perintahnya. Udah yakin tuh, udah yakin begitu. Anak dipondokin jangan takut gak makan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang jalan perintah. Kita ngaji mulu, awas harus yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang menjalankan perintahnya. Nggak ada sejarahnya orang pulang ngaji kelaparan. Nggak ada sejarahnya orang makin ngaji makin susah. Oh dia susah banget noh, tahu nggak lo? Nggak, lagi ngaji mulu udah makin susah. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya orang makin rajin ngaji makin susah, nggak ada. Karena kata Siti Hajar, jika ini perintah Allah, aku akan diam di sini karena aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hamba yang menjalankan perintahnya. Jalan lagi tuh Nabi Ibrahim, naik lembah, turun, begitu udah ke aling-alingan gunung, baru Nabi Ibrahim nengok ke arah istri, anak istrinya. Udah kaling-kalingan gunung tuh, baru Nabi Ibrahim nengok anak istrinya, ngocor air matanya, nangis. Makanya jangan curiga sama anak laki. Anak laki biar begitu hatinya mah lembut. Nabi Ibrahim tadi dipanggil nggak nyaut-nyaut, tapi begitu udah nggak kelihatan, silakan kita mau nangis, silakan. Syarat jangan kelihatan sama anak. Silakan kita sedih, awas jangan kelihatan sama anak. Nabi Ibrahim sedih, tapi nggak mau menampakkan kesedihannya di depan anak istrinya. Begitu udah lewat di atas gunung, baru menampakkan kesedihan. Itu baru laki-laki yang hebat.
kan anak laki pulang nangis anak laki kata bininya, udah bang tukeran bang, gue jadi laki lu jadi bini gitu. Harus tegar. Makanya kaca itu, orang tua itu kaca, cermin anak, cermin itu kaca bisa dipakai ngaca. 3 syaratnya. 1, kacanya jangan goyang. Kan kalau orang tua nangis mulu di depan anak bagaimana? Kata anak, saya mau bapakku nangis mulu kok bagaimana ini? Namanya goyang, bagaimana? Anak ngaca kacanya goyang. 2, kacanya jangan sampai retak. Kalau kaca retak bagaimana mau ngaca? Jadi hebat, harus kuat. Qala Rasulullah SAW min ijlalillah ikramu jati syaiba. Di antara keagungan Allah Ta'ala, memuliakan Allah Ta'ala adalah memuliakan orang yang punya uban. RW muliain. Dia udah banyak ubannya. Sebenarnya bukan uban itu mah daun jambu, kembang jambu. Kembang jambu rontokan kembang jambu. Kemarin habis dari rumah saya nongkrong di pohon jambu. Rontok jadinya. Tapi di antara kakek Nabi ada namanya Syaibah ya. Syaibah. Kenapa sih kakek Nabi disebut Syaibah? Karena dari masih kecil udah ubanan. Maka disebutlah Syaibah. Yi Syaibatil Hamdi. Itu ada kakek Nabi, turunan Nabi namanya Syaibah. Karena masih kecil ubanan. Nah beliau bisa jadi. Kalau umur masih muda tapi karena ada nur ini. An-Anas bin Malik anna qala Rasulullah innallaha yanzuru ila wajhi syai'. Orang tua dikasih rahmat sama Allah Ta'ala sobahan ramasan, pagi sore diliatin sama Allah. Kata Allah Ta'ala, ya abdi, hai hambaku, qad kabura sinuka, umur lu udah tua, waraqqa jilduka, kulitmu udah keriput. Makanya kulit nenek-nenek sama ki-aki keriput. Kenapa kulit nenek-nenek sama ki-aki kisut? Karena mandi terus kagak digosok-gosok, jadinya keriput. Kalau baju dicuci mulu nggak digosok-gosok, kisut kan. Emang tanda-tanda itu, waduh, udah dikit lagi nih. Kalau mau masuk tol, mau gerbang tol, itu suka ada deg, makin banyak dia. Orang kalau udah mau tua, makin banyak penyakit ada aja yang dirasain. Iya, batuk baik, napas ampek. Napas baik, dengkul pada lemes. Dengkul pada lemes, kepala pusing, ada aja yang rasain. Oh berarti udah dikit lagi gerbang tol. Iya, berarti udah dikit lagi gerbang tol. Makanya banyak warning, perlambat gitu. 1 kilometer lagi gerbang tol, 500 perlambat. Masih nggak mau lambat juga, ya udah dikasih gaji lugar. Kesananya deg. Udah nggak mau berhenti, di stop begitu. Biar lu berhenti. Dikasih masih muda, batuk, jalan terus, nyari dunia terus. Udah habis batuk, kepala vertigo, masih aja nyari dunia. Udah kasih Allah warning banyak. Kulit keriput. Wadaqo al-semuka, dan lemah tulang. Tulang udah lemah, udah nggak kuat ngangkat semen, udah nggak kuat ngangkat ini. Waqtaroba ajaluka. Tapi masalah dunia mah iya, tapi masalah ibadah enggak jadi ukuran. Belum tentu orang tua enggak kuat ngaji. Bisa jadi orang tua kuat ngaji, anak muda yang gagah enggak kuat ngaji. Kenapa? Karena masalah kuat ngaji dan kuat ibadah tergantung ruh. Tergantung ruh. Kalau ruhnya kuat, kuat yang ngaji. Walaupun badannya enggak kuat. Tapi kalau misalnya ruhnya nggak kuat ngaji walaupun badannya sehat. Wahana kudumuka ilaya, dan semakin dekat datangnya engkau kepadaku pastahi minni. Maka kata Allah Ta'ala, malulah kepadaku untuk berbuat maksiat, maka aku akan malu kepada engkau untuk menyiksamu karena ubanmu. Ini merasa malu. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, anak cucu kita, turunan kita jadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, serta berbakti kepada kedua orang tua yang kurang sehat,
keluarga kita, sanak famili kita, baik kurang sehat zahir maupun batin, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya cita-cita, punya tujuan, punya keinginan, mudah-mudahan dengan hadir kita di sini, dengan berkah kita ta'lim di sini, dijadi wasilah, dihasilkan maksud dan tujuan kita, dan orang-orang jamaah yang menginfakkan hartanya untuk pesantren, untuk masjid, mudah-mudahan semuanya diganti oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Ta'ala, diganti yang berlipat ganda dan jadi wasilah, jadi pelantara, dijadikan turunannya orang-orang yang soleh dan solehah. Wala hajiniyah wala kulinatin solehah la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wasihah wal afiyah was-sa'adah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana asrah lana sudurana wa yassir umurana wa hayyi lana min amrina rasyada wa atif qulubal alamina bi sirriha alaina wa albisna qabulan bisalmat wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usriya yuhidil mahat. Allahumma ja'alna nuran min nurika wa izzan min izzika wa harasatan min harasatika wa ta'yidan min ta'yidika wa nasran min nasrika wa haibatan min haibatika. Nas'aluka bika wa la nas'alu bi ahadi ghairika antallahu khaliqul akbar. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi nawahiyaka wa na'rifu bihi awamiraka warzuqna fahman nabiyika wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu an hawaijina fatina su'alana ya Allah. Fatina su'alana ya Allah. Fatina su'alana ya Allah wa ta'lamu ma fi anfusina فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وصل وسلم على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pengumuman nanti di pesantren ada acara tawakufan bulanan sekaligus haul orang tua saya, itu tanggal 4 April. Tanggal 4 April itu acara di pesantren Semanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafarul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.